Bab 013. Kau tega mempermalukan keluarga kita di negeri orang. Kau hamil, lalu kau buang darah dagingku sendiri. Dan Raihan, matanya menyala ke arah pemuda itu. Kau, anak sahabatku yang kuberi kepercayaan, kau yang melakukannya. Elvina terisak, wajahnya pucat pasi. Papi. Aku waktu itu sendirian, aku takut. Diam. Bentak Tuan Erdem, telunjuknya menuding tajam. Jangan berikan aku alasan murahan. Kau anakku, Elvina. Kau tahu apa artinya nama Mahardika? Harga diri. Kehormatan. Dan kau hancurkan semua dengan tanganmu sendiri. Nyonya Selma yang sejak tadi menutup mulut dengan kedua tangannya akhirnya jatuh terduduk di sofa. Air matanya tumpah deras, tubuhnya bergetar hebat. Elvina, bagaimana kau bisa sembunyikan ini dari mamimu? Suaranya lirih, penuh luka. Anakku yang kubesarkan dengan doa, dengan kasih sayang, sampai segitunya kau berbohong. Sampai tega membuang cucuku. Cicitnya Bu Selma yang tak habis pikir dengan kelakuan putri tunggalnya. Arslan menoleh ke orang tuanya, mencoba menahan badai. Papi, Mami, tolong jangan salahkan Elvina seorang. Dia korban. 8. Diam, Arslan. Suara Tuan Erdem kembali meledak. Kau dokter, kau pinta, tapi kali ini kau tutup mata demi adikmu. Apa kau pikir dengan melindunginya, aib ini akan hilang? Tidak. Dunia akan tahu, keluarga Mahardika akan jadi bahan tertawaan. Raihan maju selangkah, meski tubuhnya masih goyah. Suaranya berat namun tegas. Om, Tante salahkan aku. Semua salahku. Jangan hukum Elvina sendirian. Aku yang lalai, aku yang menjerumuskannya. Aku siap tanggung jawab sekarang. Sekarang. Tuan Erdem tertawa getir, suaranya sarkastik. Setelah berbulan-bulan kau biarkan anakku memikul derita sendirian. Setelah dia buang cucuku karena kau tak ada di sisinya. Sekarang kau datang dengan wajah penuh penyesalan dan menawarkan pernikahan seolah itu obat mujarab. Tangis Elvina pecah makin kencang, tubuhnya lunglai hampir terjatuh, kalau saja Nyonya Selma tidak segera memeluknya. Cukup, Erdem. Seru Nyonya Selma dengan suara serak. Dia anak kita. Meski salah, dia tetap darah daging kita. Jangan habisi dia dengan kata-kata. 145. Tuan Erdem menatap istrinya dengan rahang mengeras. Aku tak habisi dia, Selma. Tapi hari ini, semua orang di rumah ini harus tahu harga diri keluarga Mahardika sudah dipertaruhkan. Dan aku tak tahu apakah bisa memaafkan. Tangisan bayi memecah udara yang panas. Seorang pengasuh masuk terburu-buru, menggendong Kuina yang matanya sembab mencari sosok Arslan. Papa. Suara rengekan kecil itu membuat semua kepala menoleh. Arslan segera meraih Kuina dari gendongan pengasuh, menempelkan bayinya ke dada. Set. Sudah, sayang. Papa di sini. Tangis bayi itu mereda perlahan, jari-jarinya menggenggam erat ke meja Arslan. Sorot mata Tuan Erdem melembut seketika. Rahangnya yang tadi mengeras kini bergeser,
menatap cucu angkatnya yang mungil, polos, tak tahu apa-apa tentang dosa orang dewasa. Kuina, bisiknya lirih. Anak kecil ini bahkan bukan darah daging kita, tapi lihat ia bawa damai di tengah api. Nyonya Selma menghapus air matanya. Justru itu, Erdem. Jangan biarkan rumah ini kehilangan damai lagi. Elvina sudah cukup menderita. Aku tak mau kehilangan anakku seperti kita kehilangan cucu yang dulu. Elvina menutup wajahnya, tangisnya tak terbendung. Mami. Papi maafkan aku. Raihan menatap serius ke arah Tuan Erdem. Om, kalau aku diizinkan, aku ingin jadi perisai Elvina. Biar aku yang menanggung semua hinaan, bukan dia. Jangan bicara seolah kau pahlawan, Raihan. Tuan Erdem menoleh tajam. Kalau kau benar lelaki, kau tak akan biarkan Elvina sendirian waktu itu. Tegasnya. Arslan angkat suara, nadanya berat. Papi, Mami, bukankah kita belajar dari Kuina? Dia bukan lahir dari rahim keluarga ini, tapi kita menerimanya dengan cinta. Kalau kita bisa mengasihi anak yang datang dari luar, kenapa kita tidak bisa mengasihi anak kandung kita sendiri, meski ia pernah jatuh? Nyonya Selma mengangguk sambil menggenggam tangan Elvina. Benar, Erdem. Jangan jadikan masa lalu penjara untuk Elvina. Dia butuh kita, bukan hukuman abadi. Tuan Erdem terdiam lama, tatapannya jatuh pada Kuina yang tertidur di pelukan Arslan. Napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. Aku hanya takut, Selma, kalau nama besar Mahardika runtuh karena aib ini. Tapi melihat bayi ini. Ia mengusap wajahnya kasar. Mungkin aku terlalu keras sebagai seorang ayah. Elvina terisak, lalu menunduk. Aku janji, Papi, aku akan tebus semua salahku. Tapi tolong jangan buang aku dari hati Papi lagi. Nyonya Selma yang masih memeluk Elvina tiba-tiba menghentikan tangisnya. Tatapannya mengarah pada Raihan, lalu bergeser ke baby Kuina yang tertidur pulas di pelukan Arslan. Keningnya berkerut, bibirnya gemetar pelan. La mengangkat telunjuk, menunjuk secara bergantian ke wajah Raihan. 146. Dan bayi itu. Kenapa wajahnya Raihan mirip dengan anak angkatmu, Arslan? Mirip sekali, sama-sama khas Timur Tengah. Seisi ruangan sontak langsung hening. Tuan Erdem menoleh cepat ke arah istrinya, lalu ke wajah Raihan. Sorot matanya menajam, seperti sedang menghitung setiap garis wajah. Rahangnya kembali menegang, nafasnya tertahan. Arslan terdiam kaku, tubuhnya refleks merapatkan Kuina ke dada, seolah melindungi. Matanya membesar, pupilnya bergetar. 147. Elvina menutup mulutnya dengan kedua tangan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya turun deras, tatapannya penuh rasa bersalah bercampur takut. Raihan sendiri mematung. Wajahnya menegang, lalu sedikit menunduk, rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca. La tidak membantah, tidak juga menjawab. Audra yang sejak tadi menahan Arslan, kini menoleh pada semua orang dengan ekspresi terperangah, bibirnya terkatup rapat, wajahnya penuh tanda tanya. Dan baby Kuina, yang polos,
hanya menggumam kecil dalam tidurnya, ketenangan yang justru membuat semua orang di ruangan itu semakin tercekat. Ruangan seakan kembali mencekam. Semua mata masih tertuju pada bayi mungil di pelukan Arslan. Hanya suara tangisan tertahan Elvina yang terdengar lirih. Audra yang sejak tadi diam di sudut ruangan akhirnya melangkah maju. Sorot matanya dingin, suaranya tegas memecah keheningan. Kalau begitu, untuk mengakhiri semua spekulasi, lakukan tes DNA saja. Itu satu-satunya cara memastikan kebenaran. Raihan spontan menegakkan tubuh, wajahnya pucat namun matanya berkilat. Aku setuju, sahutnya mantap. Baby Kuina, dia sangat mirip denganku waktu kecil. Aku sudah curiga sejak pertama kali melihatnya beberapa hari lalu. Dan sekarang aku yakin ada yang disembunyikan. Kalimat itu membuat Arslan tersentak. Wajahnya memerah, darahnya mendidih. La mendekap Kuina makin erat, matanya berkilat marah. Cukup, Raihan. Jangan berani-berani tarik anakku ke dalam aib ini. Bentaknya hingga membuat semua terhenyak. Suasana mendadak memanas. Arslan melangkah maju, tubuhnya menegang penuh amarah. Kalian tega. Bayi tak berdosa ini sudah kubesarkan dengan cinta, kuberi nama, kuberi rumah. Dan sekarang kalian menuduh, menyeretnya ke meja tes DNA seolah ia barang bukti kejahatan. Ailara yang berdiri di sampingnya ikut menahan napas, wajahnya tegang. Arslan, tenang dulu, bisiknya, tapi tak mampu meredakan bara di dada adik iparnya. Tuan Erdem mengerutkan kening, menatap putranya yang sedang berapi-api. Arslan, ini bukan soal menuduh. Ini soal kebenaran. Kalau memang Kuina benar anakmu dan Nayaka, hasil tes akan membuktikan. Tapi kalau tidak, 23. Tidak. Potong Arslan dengan suara bergetar, matanya basah. Aku tidak akan biarkan anakku diperlakukan seperti 148. Eksperimen laboratorium hanya karena wajahnya mirip dengan seseorang. Nayaka tidak akan pernah memaafkan kalian kalau berani menyakiti Kuina, bahkan hanya dengan ucapan. Ruangan mendidih oleh ketegangan. Raihan mengepalkan tangan, Audra menatap tajam, Elvina terisak semakin keras. Sedangkan bayi mungil itu, Nayana Sakuina Arselia, tertidur pulas di dada Arslan seolah damai di tengah badai besar yang siap menghancurkan semua. Suasana ruangan makin panas, udara seakan menekan. Semua orang menembeku, sadar kalau satu rahasia besar telah terbongkar, namun di balik itu masih ada bayangan lebih gelap yang belum terungkap, yaitu cinta terlarang Raihan kepada Nayara. Pintu kamar perawatan Elvina terbuka mendadak. Kenzi dan Ardian masuk dengan wajah tegang. Keduanya masih mengenakan jaket hitam, jelas baru saja datang dari luar. Kenzi langsung bicara dengan nada tergesa. Tuan muda, ada kabar buruk. Javas, pria yang menyebabkan Nona Nayara keguguran, salah satu bayi kembarnya kabur dari pengawasan anak buahku sejak 2 hari lalu. Dia menghilang dari rumah mewahnya, tidak ada jejak sama sekali. Ardian menambahkan, napasnya berat. Kami sudah kerahkan orang untuk melacaknya, tapi sampai sekarang nihil. Dia seolah lenyap di telan bumi. Suasana ruangan makin menegang. Arslan menoleh cepat, wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Apa? Suaranya menggelegar. Tangannya mengepal,
hampir bergetar karena marah. Javas kabur sudah 2 hari. Dan kalian baru lapor sekarang. Bentaknya Arslan sambil mengepalkan kepalan tangannya. Kenzi menunduk, menahan tekanan. Maafkan kami Tuan Muda, kami tidak ingin bikin keadaan di rumah sakit ini makin kacau. Tapi aku tidak bisa sembunyikan lebih lama. Arslan meninju meja kecil di samping ranjang, membuat botol obat di atasnya jatuh bergerak. Buff. Astaga. Aku belum selesai menghadapi masalah Raihan dan Elvina, sekarang Javas juga lepas. Nayara masih terbaring lemah di ruang VIP dan kalian biarkan bajingan itu berkeliaran bebas. 1. Audra mencoba menenangkan, memegang lengan adik sepupunya. Arslan, tenang dulu Nayara, butuh kau tetap berpikir jernih. Amarahmu tidak akan membantu. Namun Arslan sudah kalap. Matanya merah, suaranya bergetar penuh dendam. Aku bersumpah kalau Javas berani mendekat lagi pada Nayara, aku sendiri yang akan habisi dia. Tidak peduli dia sembunyi di mana. Raihan yang berdiri agak jauh, menunduk dalam-dalam. Lah tahu ini bukan saatnya membuka suara, tapi bayangan wajah Nayara kembali memenuhi benaknya. Hatinya mencelos mendengar nama wanita itu terseret lagi dalam pusaran masalah. Elvina terisak lemah menatap kakaknya dengan mata berkaca. Kakak, tolong jangan biarkan masalah ini hancurkan kita semua. 53. 149. Ruangan terasa sesak. Masalah demi masalah muncul beruntun, dan amarah Arslan kini tak lagi bisa dibendung campuran antara rasa bersalah, tanggung jawab dan cinta besarnya pada Nayara yang sedang berjuang hidup setelah kehilangan salah satu bayi dalam kandungan. Arslan bergetar, suaranya serak penuh putus asa. Baby Kuina bukan anaknya Elvina dan Raihan, tapi anakku dengan istriku Nayaka. Aku mohon jangan pisahkan aku dengan putriku, Baby Kuina. Meskipun kami hanya orang tua angkatnya. Bayi mungil itu merengek pelan di pelukan Arslan, seakan ikut merasakan guncangan batin ayah angkatnya. Reaksi Tuan Erdem. La menatap tajam, wajahnya menegang. Kami semua sudah tahu dia anak angkat, Arslan. Tapi yang ingin kami pastikan adalah siapa orang tua kandungnya. Jangan-jangan benar dugaan itu Elvina dan Raihan yang melakukannya di Dubai. Suaranya menggema membuat semua orang menunduk. Reaksi Nyonya Selma. Air matanya mengalir deras, suara parau. Arslan. Kami tidak menuduhmu. Tapi kau harus mengerti, kebenaran tentang asal-usul bayi ini akan selalu menghantui kalau tidak dibuktikan. Aku tidak ingin cucuku tumbuh besar tanpa tahu darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. La menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak, Mami. Aku bukan ibunya. Aku memang banyak salah, tapi bukan ini. Jangan hukum aku dengan tuduhan yang aku sendiri bahkan tak mampu bayangkan. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Aku tidak akan pernah mengakui Baby Kuina sebagai putriku, biarlah Kak Arslan dan Mbak Nayaka yang terus merawatnya, batin Elvina lirih, matanya berkaca-kaca. Ada sesak yang tak bisa ia bendung. Hatinya hancur, tapi ia tahu pilihan itu harus diambil.
Baginya, baby Kuina lebih aman dan bahagia bersama mereka ketimbang harus hidup dengan beban masa lalu kelam yang selalu membayangi. Namun di sudut hatinya, ada rasa perih yang menusuk. La ingin memeluk erat bayinya, ingin berkata pada dunia bahwa itulah darah dagingnya. Tapi suara hatinya yang lain berbisik, tidak, aku harus mengorbankan perasaan ini. Cukup aku saja yang menanggung luka, asal dia bisa tumbuh tanpa celah. La berdiri kaku, kepalan tangannya bergetar. Kalau memang bukan anakku, buktikan. Tes DNA akan menjawab. Tapi aku tidak bisa menutup mata Kuina mirip sekali denganku waktu bayi. Dan aku sudah mencurigainya sejak pertama melihatnya. Jangan salahkan aku kalau aku ingin kebenaran. La melipat tangan di dada, tatapannya tajam. Arslan, kau terlalu defensif. Justru karena semua orang sudah tahu Kuina anak angkat, tes DNA bukan untuk merenggutnya darimu, tapi untuk mengungkap siapa orang tuanya yang sebenarnya. Kau tidak bisa menolak selamanya. Ailara memegang perutnya yang makin menegang, berusaha tetap tenang meski wajahnya pucat. Arslan, aku tahu. 150. Hatimu hancur. Tapi dengar aku, ini bukan tentang cinta kita pada Kuina, ini tentang kebenaran. Kalau kita yakin dia bukan anak Elvina dan Raihan, maka hasil tes akan membersihkan nama semua orang. Tolong jangan keras kepala. Arslan menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. La mendekap Kuina erat-erat, suaranya lirih bergetar. Tidak ada hasil tes yang bisa lebih kuat dari cintaku, dia anakku, titik. Aku tak peduli siapapun orang tua kandungnya, aku tak akan biarkan dia diambil dariku. Tegas Arslan. Ruangan kembali membeku. Semua sadar, pertanyaan terbesar masih menggantung di udara, yaitu apakah benar Kuina anak hasil hubungan gelap Elvina dan Raihan di Dubai. 151. Arslan melangkah cepat, sepatu pantofelnya beradu keras dengan lantai rumah sakit. Bayi kecil itu terlelap di pelukannya, wajah mungil Kuina menempel hangat di dada bidang sang ayah angkat. Tatapannya lurus ke depan, rahangnya mengeras, setiap langkah seperti menegaskan tekadnya akan pengakuan Kuina. Kuya memang bukan darah dagingku, tapi Kuina adalah milikku dan istriku. Tidak ada yang bisa rebut dan memisahkan dia dari kehidupan kami, meski itu adalah orang tua kandungnya, gumamnya lirih nyaris seperti sumpah yang keluar dari dasar hatinya. Begitu pintu ruangan VIP terbuka, Nayaka menoleh dengan alis terangkat. Wajahnya masih pucat namun senyumnya tetap manja dan menenangkan di mata sang suami tercinta. Mas, kenapa mukanya kayak abis dikejar debt collector saja, ucap Nayaka dengan nada bercanda. 1. Arslan berhenti di depan ranjang, meletakkan Kuina di samping istrinya dengan sangat hati-hati. Tatapan tajamnya masih menandakan dia marah dengan orang-orang yang ingin mengambil baby Kuina dari sisinya. Ada yang berani merebut putri kita Kuina, tegasnya dingin, aku lawan mereka dan pertahankan habis-habisan anak kita ini. Nayaka menahan tawanya mendengar ucapan Arslan, tangan halusnya menyentuh pipi suaminya. Astaga, Dragon Ball suamiku, kamu kayak singa lapar loh, sini duduk dulu bareng aku, Mas. Jangan sok jagoan depan aku ya.
Ujarnya manja. Arslan menghela napasnya dengan berat seolah ia ingin membuang amarah yang menggebu-gebu di dadanya kemudian duduk di tepi ranjang. Astagfirullahalazim, maafkan hambamu ini ya Allah, batinnya Arslan. Tangannya tak lepas dari selimut Kuina dan menatap intens putri angkatnya. Aku serius, katanya datar, orang-orang mulai ribut soal asal-usul Kuina. Aku nggak peduli siapapun orang tua kandungnya dan dari mana asalnya, dia tetap anak kita. Ucapnya. Nayaka menunduk memperhatikan baby Kuina yang tertidur pulas di sampingnya, matanya lembut menatap bayi mungil itu. Aku tahu, Mas. Aku percaya sama kamu. Lagian aku yang selalu bilang, Kuina datang ke kita bukan kebetulan itu karena Allah SWT yang titipin baby Kuina sama kita berdua dan alhamdulillah dengan kehadirannya kehidupan kita semakin bahagia dan lengkap. Arslan menoleh menatap sang istri, tapi naik kalau ternyata Elvina mengaku Kuina anaknya bersama Raihan, mereka bisa saja pakai hukum buat rebut dia dari kita. Sontak Nayaka membeku di tepatnya. Kata-kata Arslan barusan seperti petir yang menyambar di dadanya. Jadi maksudmu Mas? Suaranya tercekat, Elvina adikmu ons sama Raihan waktu di Dubai. 152. Arslan menatap istrinya tanpa berkedip, nadanya tetap terdengar dingin. Lia. Dia waktu itu katanya sedang mabuk, nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Raihan ninggalin dia gitu saja. Setelah itu Elvina kabur ke Paris, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, dia memilih tetap menjadi model sambil menunggu lahiran. Imbuhnya. Nayaka refleks terdiam, kedua tangannya meremas selimut. Air matanya menetes meski ia berusaha menahannya. Aku bener-bener nggak ngangka. Aku kira Elvina cuma cewek manja tapi polos. Kenapa bisa sampai sejatuh itu? Ujarnya Arslan lirih raut wajahnya menandakan kecewa dengan kelakuan adik satu-satunya itu. Arslan menyandarkan punggungnya ke kursi, wajahnya tetap tegas dan terlihat ada cairan bening yang menggenang di pelupuk matanya. Semua orang punya sisi gelap, Mas. Dan sekarang sisi gelap itu bisa bikin kita kehilangan Kuina kalau kita egois, pungkas Nayaka. Arslan mendongak, suaranya meninggi. Jadi gara-gara kebodohan mereka berdua, kita yang harus menanggung resikonya. Kamu sudah hamil kembar dan salah satu bayi kita harus pergi, sayang. Aku nggak sanggup kalau masih harus mikirin Kuina direbut orang. Aku sayang dia kayak anak sendiri walau itu keluargaku sendiri yang bersaing denganku merebut hak asuhnya. Nayaka meraih tangan suaminya kali ini genggamannya lebih hangat. Mas jangan seperti ini, nggak ada yang bisa ambil dan memisahkan Kuina dari kita. Sekalipun harus ngelawan adik kandung Mas sendiri sama sahabatnya Mas, ujarnya Nayaka penuh keyakinan. Nayaka meraih tangan suaminya, menggenggam erat. Kamu pikir aku bakal diam? Aku ini istrinya Arslan Han Mahardika. Aku juga ibunya Kuina. Mereka mau sekuat apapun aku tetap lawan mereka siapapun itu. Jadi tolong jangan mikir sendiri, Mas. Hening sesaat Arslan refleks menunduk, jari-jarinya membelai tangan istrinya. Ada getaran halus di balik sikap tegasnya. Aku cuma takut kehilangan lagi, bisiknya lirih. Nayaka tersenyum samar, meski hatinya ikut perih. La mengusap pipi suaminya dengan lembut. Kamu nggak kehilangan apa-apa, Mas.
Kita masih punya 2 bayi di dalam rahimku, masih ada aku, masih ada Kuina. Jadi berhenti mikir yang bikin kepalamu pusing dan mumet. Fokus sama aku saja. Ujarnya yang bernada manja. Arslan mengangkat wajahnya, matanya masih basah namun perlahan hatinya melunak. La mendekat lalu menempelkan keningnya di dahi Nayaka. Kamu gila, ucapnya pelan. Ya, gila cinta sama kamu, imbuh Nayaka dengan tawa kecil yang sukses membuat suasana yang tampak tegang dan penuh emosi perlahan mereda. 153. Kuina bergerak pelan dalam tidurnya, seolah ikut merasakan ketegangan yang baru saja reda. Arslan menatap bayi itu lagi, kali ini dengan senyum tipis yang jarang terlihat dari wajah dinginnya. Belum sempat Nayaka menjawab, pintu ruangan VIP terbuka. Tuan Besar Erdem Mahardika masuk dengan langkah mantap, diikuti Bu Selma yang tampak lelah namun tetap anggun. Apa yang kalian ributkan soal anak itu? Suara Erdem tegas bergema memenuhi ruangan. Arslan berdiri, wajahnya langsung kembali datar. Papa, Mama, aku nggak izinin siapapun mengganggu Kuina, dia anakku. Bu Selma mendekat, menatap lembut ke arah cucu kecilnya yang tidur pulas. Nak, kami paham perasaanmu. Tapi gosip sudah terlanjur menyebar. Jalan terbaik hanya satu, lakukan tes DNA. Kenapa harus ada tes DNA segala, Pak? Kuina sudah jelas-jelas bukan darah dagingku, tapi aku nggak sudi memberikan dan melepaskan baby Kuina dari hidup kami, putusnya. Erdem menatap anaknya yang baru kali ini cukup egois dan tidak mau mengalah. Kamu harus realistis, Arslan. Dunia bisnis dan keluarga besar kita butuh kepastian. Kalau benar Kuina adalah putri kandungnya Elvina dan Raihan, cepat atau lambat kebenaran akan terbuka juga, jangan mementingkan diri kalian sendiri. Arslan mengepalkan tangannya, nada suaranya terdengar berat. Aku nggak butuh kertas hasil tes untuk buktiin Kuina anak siapapun karena itu tak ada gunanya bagiku. Tapi kamu butuh bukti untuk lindungi dia di mata hukum, imbu Erdem datar. 2. Ruangan mendadak hening. Hanya suara tangis kecil Kuina yang terbangun, seolah ikut merasakan ketegangan yang membekap semua orang di dalam sana. Nayaka menatap Arslan, wajahnya penuh keresahan. Mas, kalau tes itu benar dilakukan dan hasilnya nunjukin Kuina memang anak Elvina dan Raihan, apa kamu masih sanggup pertahanin dia? Tanyanya lirih, hampir seperti orang yang berbisik-bisik saja. Arslan menatap dalam ke mata istrinya, lalu mengangkat Kuina ke pelukannya. Sekalipun hasilnya begitu, dia tetap anakku, titik. Tegasnya kali ini dengan suara bergetar. Ruangan itu masih tegang. Arslan duduk dengan rahang mengeras, Kuina dalam pelukannya, sementara kedua orang tuanya menunggu jawaban akan keputusan Arslan. Nayaka yang sejak tadi diam akhirnya menarik napas panjang menunduk lama, lalu perlahan mengangkat wajah. Mas. Suaranya pelan namun sorot matanya tajam. Aku tahu kamu keras kepala, selalu merasa benar. Tapi sekarang bukan soal ego, ini soal masa depan Kuina cucuku. 1. Arslan menoleh sekilas, tatapannya semakin dingin dan malah terlihat horor. Aku nggak butuh hasil tes untuk jadi ayahnya. Putusnya Arslan dengan mantap. 154. Nayaka mengangguk,
menahan air matanya. Aku percaya kamu ayah terbaik buat putri kecil kita Baby Kuina. Tapi dunia luar nggak kenal hatimu, Mas. Mereka cuma percaya angka, data, kertas. Kita nggak bisa ngelawan fakta itu cuma pakai cinta. Arslan spontan terdiam. Nayaka tersenyum miris, lalu tiba-tiba berbicara dengan nada setengah bercanda. Coba bayangin kalau besok-besok ada orang sok kayak di sinetron dateng bawa pengacara, ngaku Kuina anaknya. Kamu mau lawan mereka pakai apa? Tatapan dinginmu atau mau kamu operasiin satu-satu biar kapok? Candanya Nayaka yang melihat mimik wajah suaminya menahan amarahnya. Arslan sempat menahan tawanya meski wajahnya tetap kaku. Kamu ini selalu bisa bikin yang serius jadi bahan bercandaan. Aku nggak bercanda, Mas, ucap Nayaka lebih lembut. La mengusap kepala Kuina yang meringkuk di dada suaminya. Hening sejenak Arslan menatap bayi mungil itu, lalu kembali ke wajah istrinya ada getaran samar di matanya. Nayaka tersenyum tipis menahan tangis. Mas, please sekali ini saja jangan terlalu keras demi Kuina putri kita berdua. Demi kita. Kalau tes DNA itu syarat buat nutup mulut semua orang, ayo kita lakuin. Biar nanti dunia tahu, siapapun orang tuanya Kuina baik itu anaknya Mas Raihan dengan Elvina tetap Nayana Sakuina Arselia Mahardika anak pertama kita. Arslan terdiam lama, lalu akhirnya menunduk, keningnya menempel ke kepala Kuina. Napasnya terdengar berat seolah sedang menelan batu kerikil. Baiklah, ujarnya akhirnya suaranya sedikit bergetar, kita lakukan tes DNA. Tapi ingat, Nay apapun hasilnya dia nggak akan pernah keluar dari hidup kita. 1. Nayaka langsung meraih tangan suaminya, menggenggam erat sambil tersenyum dengan bola matanya yang basah. Itu baru suamiku, gantengnya bukan cuma di mukanya, tapi hatinya juga Masya Allah, ujarnya Nayaka sembari mengerlingkan matanya sebelah. Arslan mendesah pelan, bibirnya melengkung samar. Kamu ini memang gila. Gila cinta sama kamu, sama Kuina, sama calon anak-anak kita, imbuh Nayaka cepat dengan gaya khasnya yang barbar tapi kocak. Arslan hanya bisa menggeleng, tapi genggamannya pada bayi itu justru semakin kuat, seolah meneguhkan janjinya. Selama aku masih bernapas, aku janji akan jadi rumah teraman buat kalian berdua, bisiknya lirih sambil menatap wajah kecil Kuina. Nayaka tersenyum, matanya berkaca-kaca. La menempelkan keningnya ke bahu Arslan. Dan aku janji, nggak peduli seberat apa hidup nanti, aku tetap bakal jatuh cinta sama kamu dengan cara yang baru, setiap harinya. 155. Arslan menoleh, menatap istrinya lama. Kamu tahu nggak, setiap kali kamu ngomong gitu, jantungku selalu minta izin buat berhenti sebentar. Berhenti kenapa? Tanya Nayaka dengan nada menggoda. Soalnya terlalu penuh sama kamu. Jawab Arslan pelan sambil mencium puncak kepala Nayaka. Nayaka tertawa kecil, pipinya merona. Duh, Mas Arslan kalau ngomong gitu terus, aku bisa gagal diet cinta nih. Arslan terkekeh, lalu memeluk mereka berdua lebih erat. Nggak apa-apa, asal yang kamu makan cuma cinta dari suamimu. Semua orang tersenyum bahagia melihat kemesraan keduanya yang semakin hari semakin bertambah rasa cinta mereka. 156. Andai mereka tahu,
Setiap malam aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena takut kehilangan malaikat kecilku. Aku nggak pernah minta jadi ayah, tapi Allah kasih aku kesempatan itu lewat Kuina. Saat pertama kali aku gendong dia, aku tahu di detik itu juga, aku udah bukan orang yang sama lagi. Tangannya sekecil itu, tapi bisa genggam seluruh hatiku. Aku nggak peduli siapa yang melahirkannya. Yang aku tahu, setiap napasnya, setiap tangisnya, itu bagian dari hidupku. Kalau dunia mau rebut dia dariku, biar saja dunia datang dengan segalanya. Uang, hukum, darah, nama besar. Aku tetap akan jadi tembok terakhir di antara Kuina dan semua tangan yang ingin memisahkannya. Aku cuma takut pada hari di mana aku bangun, dan dia nggak ada di pelukanku. Tuhan, jangan uji aku lewat kehilangan lagi. Aku udah pernah kehilangan satu nyawa kecil dari rahim istriku, jangan ambil lagi yang satu ini. Biarlah aku berdosa karena terlalu mencintai. Karena cinta yang ini bukan cuma dari hati, tapi dari jiwa yang pernah hancur dan disembuhkan oleh bayi kecil bernama Kuina. Kadang aku lihat cara dia memandang Kuina, dan aku tahu. Arslan mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Tapi di balik senyumku, ada takut yang diam. Takut kalau dunia terlalu kejam buat kasih kita yang sederhana ini. Aku tahu, secara hukum aku bukan ibu kandungnya. Tapi bukankah ibu sejati itu bukan tentang darah? Aku yang menimang Kuina di malam-malam pertama, aku yang menenangkan tangisnya ketika demam, aku yang mendengar napasnya saat tertidur di dadaku. Aku nggak tahu gimana rasanya melahirkan dia, tapi aku tahu gimana rasanya mencintainya sampai nyawa rasanya bisa berhenti demi dia. Kalau suatu hari dunia menuduh kami bukan keluarga, biar saja karena aku percaya Allah yang menulis takdir ini. Kalau Kuina memang titipan, aku janji menjaganya sebaik yang aku bisa. Tapi kalau takdir menuntut aku melepaskannya, aku cuma mohon satu hal. Jangan biarkan aku hidup cukup lama untuk lihat dia pergi dari pelukanku. 157. Sebab di setiap detak jantungku, ada nama kecilnya yaitu Nayana Sakuina Arselia Mahardika. Dan di antara seluruh cinta yang pernah aku punya, cuma cinta pada dia yang membuatku rela kehilangan segalanya. Ya Allah, asal jangan kehilangan anak kami lagi. Suasana di ruangan itu perlahan mereda. Tangis kecil Kuina sesudah kembali tenang, terlelap di pelukan Arslan yang kini duduk lebih tenang di sisi ranjang. Nayaka masih menggenggam tangan suaminya erat-erat. Senyumnya lembut namun tegas, senyum seorang istri yang berhasil menuntun hati suaminya tanpa harus berdebat keras. Pak Erdem memperhatikan keduanya lama. Tatapan matanya berubah dari kaku menjadi hangat. La mendekat, menepuk bahu Arslan pelan lalu menatap Nayaka dengan ekspresi bangga. Kamu tahu, Nak. Ucap Pak Erdem dengan suara berat namun bergetar lembut, Papa sudah lihat banyak hal dalam hidup ini. Tapi baru kali ini Papa melihat seorang perempuan muda yang bisa menenangkan badai dalam diri anak Papa yang keras kepala. Kamu bukan cuma istri Arslan, kamu penyeimbangnya. Kamu mampu menundukkan amarahnya tanpa harus membuatnya merasa kalah. Itu hal yang hanya bisa dilakukan oleh wanita yang benar-benar dewasa, Nayaka. Imbuhnya yang bernada pujian.
Bu Selma yang sejak tadi berdiri di dekat ranjang, ikut mengangguk dengan senyum lembut di bibirnya. La menatap Nayaka dengan mata yang penuh kasih dan kekaguman. Mama dulu sempat takut Arslan gak akan pernah bisa buka hatinya lagi setelah semua luka masa lalunya, ujarnya lirih, tapi kamu datang dan membuatnya lembut tanpa mengubah ketegasannya. Itu bukan hal mudah, nak. La mendekat, menggenggam tangan Nayaka yang masih di atas pangkuan Kuina. Kamu masih sangat muda, tapi hatimu jauh lebih matang dari usiamu. Kamu bukan cuma memenangkan perdebatan hari ini, kamu menyelamatkan keluarga ini dari perpecahan. Pujinya. Erdem mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca. Papa akui, Nay. Kamu lebih bijak dari yang Papa duga. Arslan itu keras kepala, dan kalau bukan Karmu yang bicara tadi, mungkin Papa sudah melihat pertengkaran besar di ruangan ini, tukasnya. Kamu menanganinya bukan dengan ego, tapi dengan cinta. Itu yang membedakanmu dari kebanyakan orang. Nayaka menunduk malu, senyum kecil menghiasi wajahnya. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pah, Mah. Saya cuma ingin Mas Arslan tenang, dan Baby Kuina tetap bersama kami. Saya nggak mau semua ini berubah jadi pertarungan siapa yang benar. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah siapa yang tulus menjaganya. Bu Selma mengelus kepala Nayaka pelan, suaranya lembut namun syarat makna. Dan kamu sudah membuktikan itu, nak. Kamu memang bukan ibu kandung Kuina, tapi kamu punya hati seorang ibu sejati. Arslan menatap istrinya dengan penuh kasih sayang kemudian menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Kali ini, nada suaranya lebih lembut. 158. Papa, Mama kalau kalian tanya siapa yang paling kuat di ruangan ini, jawabannya bukan aku. Tapi dia. Nayaka. Sahut Arslan sembari menatap ke arah sang istri tercinta. Erdem dan Selma saling pandang dan tersenyum penuh bangga. Kalian berdua saling melengkapi. Dan Papa yakin, Kuina nggak salah dititipkan oleh Allah SWT ke kalian, ucap Erdem mantap. Lia, sambung Bu Selma dengan mata yang mulai berkaca-kaca pertanda menahan air mata harunya, karena dari cara kalian memandang Kuina saja, Mama sudah tahu cucu kecil Mama itu tumbuh di dalam rumah yang penuh cinta, bukan sekadar nama keluarga besar Mahardika. Di luar ruangan VIP, lorong rumah sakit tampak sepi, hanya suara langkah petugas dan aroma antiseptik yang samar memenuhi udara. Raihan berdiri bersandar pada dinding putih, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. La baru saja menatap dari balik kaca pintu bagaimana Arslan memeluk Kuina erat seolah bayi itu darah dagingnya sendiri. Audra melangkah cepat menghampirinya. Wajah temannya itu tampak muram, matanya menyipit, penuh emosi yang ditahan. Kamu masih mau terusin ini, Raihan? Suara Audra datar, tapi nada bicaranya mengandung ketegasan. Aku nggak akan diam, Audra. Itu anakku. Anak yang lahir dari darahku, balas Raihan dengan nada keras namun tertahan. Audra menghela napas panjang, lalu melipat tangannya di dada. Anakmu. Ujarnya menatap lurus ke wajah Raihan salah satu tenannya. Kamu bahkan gak pernah menikahi Elvina. Kalian berdua melakukan kesalahan, bayi itu Kuina lahir tanpa status yang jelas. Tapi yang kupahami,
Arslan dan Nayaka udah merawat dia sejak hari pertama dunia ini menatap matanya. Raihan menatap tajam, nadanya meninggi. Aku tetap punya hak atas anakku. Aku nggak bisa diam lihat anakku dipeluk orang lain dan dipanggil papa, seolah aku nggak pernah ada. Kesalnya Raihan yang terlihat matanya memerah karena saking marahnya. Audra menatapnya lama, lalu melangkah lebih dekat. Kamu pikir kamu bisa tebus semua dengan hak asuh? Tanyanya sinis. Raihan, kamu bahkan gak pernah ada waktu Elvina hamil. Kamu tahu dia sembunyi di Paris, kamu tahu dia takut dunia tahu kebodohan kalian dan kamu tetap diam. Sekarang setelah Arslan dan Nayaka besarkan bayi itu dengan cinta, kamu baru datang bawa kata, hak. Raihan menunduk, napasnya memburu. Aku salah, aku akui. Tapi aku nggak bisa biarkan anakku tumbuh tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Aku nggak mau dia hidup dalam kebohongan. 159. Audra menggeleng pelan, suaranya menurun tapi lebih menusuk agar Raihan bisa menerima dan berkompromi dengan kenyataan. Kebohongan apa, Raihan? Kamu mau tahu kebohongan sebenarnya? Itu bukan soal status. Itu soal cinta. Arslan mencintai Kuina bukan karena dia merasa harus, tapi karena dia ingin. Karena baginya, Kuina bukan aib, tapi anugerah yang tak ternilai harganya. Dan kamu hanya datang ketika semuanya sudah terlambat. Raihan terdiam. La menatap lantai dingin di bawah kakinya, jemarinya mengepal. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya, gumamnya pelan. Audra menatapnya lembut, tapi nadanya tetap tegas. Perbaiki dirimu dulu, baru bicara tentang anakmu. Dunia nggak butuh ayah biologis, Raihan. Dunia butuh ayah yang siap jadi rumah. Dan sekarang, rumah itu bukan kamu Brota, tapi Arslan dan Nayaka dan jangan pernah meragukan kasih sayang mereka. Raihan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Aku cuma takut Kuina tumbuh tanpa tahu siapa ayah aslinya. Audra menghela nafas dengan cukup panjang, kemudian menjawab lirih. Dia mungkin gak tahu siapa ayah biologisnya sekarang, tapi yang dia tahu, dia dicintai. Itu jauh lebih penting dari sekadar tahu nama di akta kelahiran. Kamu bisa tetap ada untuknya tanpa merebutnya. Kadang, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan. Raihan menatap teman sekaligus calon suami adik sepupunya itu dengan cukup lama. Kata-kata Audra seolah menamparkan sisi nuraninya yang selama ini ia abaikan. La akhirnya bersandar kembali ke inding, dadanya yang semula bergemuruh menurun perlahan, napasnya melemah. Audra menepuk bahu temannya dengan pelan, suaranya lembut namun penuh makna. Aku tahu kamu sayang Kuina, Raihan. Tapi kalau kamu benar-benar sayang jangan hancurkan rumah yang sudah lebih dulu mencintainya. Raihan menutup matanya sesaat, mencoba menelan getirnya kenyataan. Dari balik pintu kaca, samar-samar ia melihat Arslan masih memeluk Kuina, sementara Nayaka tersenyum tenang di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, Raihan sadar. Kalau bukanlah darah yang membuat seseorang menjadi ayah. 160. Tapi keikhlasan hati yang mampu bertahan meski tanpa pengakuan. 161.
Raihan terdiam sejenak menimbang ucapan dan nasihat dari Audra, sahabat sekaligus calon kakak sepupunya itu. Terlihat wajahnya menegang menimbang beratnya keputusan yang harus ia ambil. Napasnya berat, lalu ia mengangguk pelan. "Baiklah," ucapnya lirih, kemudian lebih mantap. "Aku setuju. Tapi aku takkan mau dilarang oleh Arslan atau siapapun kalau aku ingin menemui Baby Kuina, bagaimanapun juga dia tetap darah dagingku." Putusnya akhirnya. Audra menepuk pelan bahunya Raihan sambil tersenyum simpu. "Itu baru keputusan seorang lelaki, Han. Jangan khawatir, gak ada yang akan memutuskan ikatanmu dengan Kuina. Cuma bedanya cara merawatnya saja kok yang penting, dan kau tetap bisa jadi bagian dari hidupnya." Ailara menambahkan dengan nada lembut, "Lagi pula, kamu kan sebentar lagi menjadi adik iparnya Arslan, itu semakin mempermudah kamu menemui anakmu. Lagian Arslan dan Nayaka nggak mungkin menutup pintu buatmu. Mereka terlalu menghargai dan menyayangi keluarga. Kanu akan tetap dilibatkan, percaya deh." Elvina tersenyum haru, matanya berkaca-kaca mendengar pembicaraan kedua pria itu, yang satunya calon suami sekaligus ayah biologis dari putri kecilnya Baby Kuina dan juga kakak sepupunya. "Terima kasih, Mas Raihan. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku lega karena aku yakin Abang Arslan dan Mbak Nayaka bisa jadi orang tua terbaik untuk putri kita Baby Kuina. Dan aku mohon jangan pernah jauh darinya." Raihan hanya mengangguk, menelan perasaannya sendiri. Tiba-tiba Audra menyenggol lengannya Raihan dengan ekspresi jahil. Kalau kalian masih pengen punya bayi sendiri, gampang kan? Tinggal proses lagi." Semua spontan langsung melotot ke arah Audra. "Abang, serius dikit bisa nggak?" Elvina mengerutkan dahi. Ailara menepuk pelan dada suaminya. "Astaga, Mas Audra, kadang aku bingung kau ini komandan polisi atau komedian." Audra tertawa lepas, tak peduli ditatap sinis oleh sang istri tersayang yang lainnya. "Ya biar nggak tegang saja, masa dari tadi serius terus?" Arslan yang baru masuk ruangan menatap mereka dengan wajah setengah lega dan juga keheranan. "Kalau semua sudah sepakat, berarti mulai hari ini Kuina tetap bersama aku dan Nayaka. Tapi Raihan, aku janji, kau bisa datang kapanpun di rumahku karena rumah kami ini tetap rumahmu juga." Nayaka mengangguk, menimpali dengan suara lembut. "Lia, Mas Raihan. Justru aku ingin Kuina tumbuh besar dengan banyak cinta dari kita semua." 23. 162. Suasana pun mencair, meski di balik senyum masing-masing masih tersimpan luka dan rasa kehilangan. Namun, setidaknya malam itu mereka memilih berdamai demi satu nama, yaitu Baby Nayana Sakuina Arselia Mahardika. Di kamar VIP yang awalnya tegang penuh percakapan serius soal Baby Kuina, tiba-tiba suasana mendadak absurd ketika Ailara menoleh pada suaminya. Dengan wajah pura-pura polos namun memiliki maksud yang tersembunyi dengan bergaya unik khas ibu hamil 5 bulan, ia berkata sambil tersenyum manja. "Aku pengen banget lihat kamu pakai baju maskot tim sepak bola Indonesia itu Iho, yang burung Garuda besar itu. Malam ini juga ya, Mas Audra." Suamiku tercinta, rengek Ailara yang sudah bergelayut manja di lengan kekar suaminya.
Audra Elzar yang biasa tampil gagah dengan seragam komandan polisi langsung melongo tak mempercayai permintaan istrinya barusan. Apa? Ekarang. Malam-malam gini. Suaranya naik 1 oktav saking terkejutnya. Arslan spontan menahan tawa sambil menutup mulut dengan tangan. Hahaha. Komandan polisi kita berubah jadi maskot bola. Waduh, bisa heboh satu rumah sakit nih kalau para pasien melihat komandan kita yang gagah dan berwibawa memakai maskot burung Garuda. Ejeknya Arslan yang akhirnya tertawa juga. Nayaka yang sedang rebahan di ranjang VIP malah terkekeh meski kondisinya belum pulih betul. Masya Allah, Mbak Ailara, permintaannya out of the box banget. Pantes hamil katanya bawa berkah, ide-idenya bisa bikin orang sehat lagi. Raihan yang biasanya serius, kali ini pun ikut geleng-geleng kepala. Aku kira drama malam ini udah cukup dengan tes DNA, ternyata ada babak bonusnya. Sementara itu Nayaka refleks nyeletuk sambil menepuk jidatnya. Ya Allah, Kak Ailara. Kau kira ini pesta ulang tahun anak-anak apa?